Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Masai Putri Maharendra, NIM A510210301, dan rekan-rekan saya Vinda Aida Diningrum, NIM A510219297, Uma Zakia Najwa Ajmalia, NIM A510219298, Erika Susilo Yuniati, NIM A510219299, Kilmi Nur Fadila, NIM A510210300. Dan ruang lingkup ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari negara, politik, dan pemerintahan. Ilmu politik berurusan secara luas dengan analisis sistem politik, aplikasi teoritis dan praktis untuk politik, dan pemeriksaan perilaku politik. Pemikir Yunani Aristoteles mendefinisikan ilmu politik sebagai studi tentang negara. Banyak ilmuwan politik memandang diri mereka terlibat dalam menyempurnakan hubungan antara peristiwa dan kondisi politik. Dan dengan pemahaman ini, mereka berharap dapat membangun sistem prinsip-prinsip umum yang menempatkan cara kerja dunia politik. Ruang lingkup ilmu politik. UNESCO atau Badan Internasional mengungkapkan beberapa macam ruang lingkup ilmu politik yang terdiri dari 1. Bidang teori politik, yang terdiri dari sejarah perkembangan ide politik dan teori politik. 2. Bidang lembaga politik, yang terdiri dari pemerintahan negara, administrasi negara, undang-undang dasar, perbandingan lembaga politik, dan pemerintahan daerah. 3. Bidang pendapatan umum, kepartaian dan golongan, yang terdiri dari kelompok penekan, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, serta partai politik. Yang keempat, bidang hubungan internasional, yang terdiri dari hukum internasional, politik internasional, dan organisasi internasional. Pada bagian B menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan ilmu politik. Secara sederhana, yang dimaksud dengan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik. Sedang ilmu politik sendiri dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Politik membicarakan mengenai perilaku dalam hidup bermasyarakat, terutama cara mengatasi sejumlah perbedaan yang ada di antara masyarakat dengan pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh orang sebagai suatu bangsa. Jadi berbicara masalah politik berarti juga berbicara masalah sistem politik. Sistem politik bersifat terbuka yang mengandung maksud bahwa terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat interaksi dari sistem-sistem yang lain dan dapat berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut diantaranya adalah tuntutan dan aspirasi masyarakat, dukungan dari masyarakat. Ilmu politik mempunyai sifat khusus yang tidak dipunyai ilmu-ilmu yang lain. Sifat ilmu politik adalah pengambilan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya, tujuan dari politik adalah kekuasaan yang diperoleh melalui tindakan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, politik memusatkan perhatiannya kepada upaya untuk memperoleh kekuasaan, penggunaan kekuasaan, bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Mohyamin mengatakan bahwa ilmu politik memusatkan tujuannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut bekerja dalam masyarakat dan susunan negara. Perkembangan sejarah ilmu politik. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Terbukti dari hasil karya filosof seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan, Plato yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran ilmu politik dikenal sebagai bapak filsafat politik, sedangkan Aristoteles yang telah meletakkan dasar-dasar keilmuan dalam kajian politik dikenal sebagai bapak ilmu politik. Para filosof pada zaman ini berusaha mencari esensi ide-ide seperti keadilan dan kebaikan, juga mempertimbangkan masalah-masalah esensial lainnya seperti pemerintahan yang baik, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga negara, atau kewajiban warga negara terhadap negara. Analisis-analisis yang digunakan bersifat analisis normatif dan deduktif. Analisis normatif adalah membicarakan asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan.
Sedangkan analisis deduktif adalah didasarkan pada penalaran dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Zaman sesudah Masehi, Indonesia sendiri sudah mengenal tentang kenegaraan, ditandai dengan beberapa karya tulis, misalnya Negara Kertagama, sekitar abad 13 dan Babat Tanah Jawi. Kesusastraan di negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara penjajah dari Barat. Perkembangan ilmu politik di negara-negara benua Eropa sendiri, bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Karena itu, ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain ilmu hukum, pengaruh ilmu sejarah dan filsafat pada ilmu politik masih terasa sampai Perang Dunia II. D. Hubungan ilmu sosial politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Dalam setiap tindakan politik pasti ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu negara dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hukum juga merupakan salah satu dari sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitikberatkan pada tingkah laku politik. Yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi budaya. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Yang keenam yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah memang hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi politik juga membutuhkan sejarah karena hampir semua peristiwa historis adalah peristiwa politik. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu politik dengan geografi. Terdapat cabang geografi yang bernama geopolitik yang berusaha melukiskan hubungan yang erat antara faktor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik. Yang terakhir yaitu yang kedelapan hubungan ilmu politik dengan etika. Etika memberikan dasar moral kepada politik, sehingga sesuatu yang bersifat baik atau buruk harus mengindahkan kesusilaan. Pada poin E menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan politik. Yang pertama yaitu ada negara-negara negara politik adalah negara dengan pusat kajian pada lembaga-lembaga kenegaraan dan bentuk formalnya. Dan yang kedua adalah ada kekuasaan. Kekuasaan itu atau kumpulan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau suatu kelompok. Nah, yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada kebijakan umum. Yang kelima yaitu ada pembagian dan alokasi. Yang keenam klasik. Yang ketujuh kultur politik. Yang kedelapan yaitu ada kelembagaan. Yang kesembilan adalah bangsa. Dan yang kesepuluh yaitu fungsionalisme, di mana ada para ahli yang berpendapat bahwa alokasi nilainya secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. Yang ke-11 yaitu ada konflik. Yang ke-12 legitimasi. Yang ke-13 adalah ada otoritas. Yang ke-14 ada pemerintahan. Pemerintahan itu merupakan suatu organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan. Dan yang terakhir yaitu ada kelompok interes. Teori-teori dalam ilmu politik. Terdapat 3 penteorian dalam ilmu politik, yaitu pertama, teori politik empiris, digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Kedua, teori politik formal, merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindihnya dengan teori sosial maupun teori publik. Tidak ada aturan keputusan yang secara simultan dapat memenuhi sejumlah kondisi yang sangat masuk akal. Ketiga, teori politik normatif, merupakan teori politik yang sangat dekat dengan enterprise tradisional. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, dan keadilan.
kemudian mengkhususkan pada tatanan sosial untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut.